the shadows whisper your name. Kita sering dengarkan ya, soal sosok penipu ulung yang katanya bakal muncul di akhir zaman. Nah, hari ini kita akan coba kupas tuntas salah satu figur paling misterius dalam eskatologi Islam, Dajjal. Dan yang menarik, kita akan pakai sudut pandang dari sebuah buku yang menawarkan cara pandang yang bener-bener beda buat memahami sosok ini. Udah berabad-abad lamanya, sosok ini digambarkan bakal datang bawa fitnah terbesar buat umat manusia. Nah, sumber yang kita bedah kali ini tuh kasih cara yang unik banget buat mecahin teka-teki ini. Tapi gimana kalau ternyata ciri-cirinya yang paling terkenal itu selama ini kita salah paham? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Penulis buku ini bilang kalau kita cuma fokus sama arti harfiah dari deskripsi Dajjal, kita justru bakal kehilangan inti pesannya. Jadi, kita diajak buat belajar membedakan nih, mana yang beneran fakta fisik dan mana yang cuma kiasan atau simbol. Oke, jadi argumen utamanya begini. Deskripsi Dajjal itu sengaja dibagi dua. Ada yang harfiah, ada yang simbolis. Nah, cara pandang ganda ini katanya jadi kunci buat ngebuka semua misterinya. Begitu kita paham cara ini, deskripsi-deskripsi yang tadinya kayak bertentangan, tiba-tiba jadi masuk akal. Coba deh kita lihat slide ini. Ini dia yang dimaksud cara pandang ganda tadi. Di kiri ada ciri-ciri kayak bertubuh tegap, rambut keriting. Ini deskripsi harfiah yang nunjukin kalau dia itu bakal muncul sebagai manusia beneran. Tapi lihat yang di kanan. Ciri-ciri utamanya kayak bermata satu atau tulisan kafir di dahir. Nah, menurut penulisnya, ini tuh bukan buat diartiin secara harfiah. Ini punya makna simbolis yang jauh lebih dalam. Inilah kode yang mesti kita pecah. Dan pas penulisnya coba pakai metode tafsir simbolis ini ke ayat-ayat Al-Quran, dia nemuin sebuah kesimpulan yang, cukup menggemparkan. Kesimpulan ini menyangkut hakikat Dajjal itu sendiri. Dan ini dia kesimpulannya. Menurut penulis, Dajjal itu sebenarnya adalah jasad, alias jasad tanpa ruh. Coba bayangin deh, sesosok makhluk yang penampilannya kayak manusia, bahkan punya kekuatan luar biasa, tapi di dalamnya kosong. Cuma diciptakan buat satu misi, menipu seluruh umat manusia. Konsep ini beneran menarik ya, sekaligus ngeri ya. Oke, sekarang kita udah paham kan bedanya ciri harfiah dan simbolis. Coba yuk, kita terapkan pemahaman ini ke cirinya yang paling terkenal, bermata satu. Kata penulisnya, ini nih kunci utama buat nembus semua tipu dayanya. Hadis ini penting banget, perhatiin deh. Hadisnya nggak cuma bilang Dajjal itu buta sebelah, tapi ada penekanan khusus, sedangkan Allah tidak buta sebelah. Ini ngasih kita petunjuk kalau kondisi bermata satu ini bukan cuma cacat fisik biasa. Ini adalah kecacatan mendasar yang jadi lawan dari kesempurnaan Tuhan. Nah, mungkin ada yang bertanya, kan di riwayat lain dibilang Dajjal punya dua mata fisik, tapi mata kanannya buta. Ini kontradiksi dong. Nah, menurut penulis buku ini, nggak sama sekali. Kenapa? Karena mata dan penglihatan yang lagi kita omongin ini bukan seperti yang kita bayangkan. Jadi, penulis ini nemuin sebuah konsep di Al-Quran kalau kita tuh punya dua jenis penglihatan. Pertama, jelas ya, penglihatan fisik, buat melihat dunia materi. Tapi ada satu lagi, yaitu penglihatan hati. Nah, yang ini fungsinya buat melihat atau merasakan kebenaran dan hal-hal spiritual yang nggak bisa ditangkap sama mata biasa. Dan disinilah letak masalahnya si Dajjal. Contohnya ayat ini nih, barang siapa memilih untuk melihat, ya untungnya buat dia sendiri. Dan barang siapa memilih untuk buta, ya ruginya juga buat dia sendiri. Jelas banget kan, di sini melihat dan buta itu bukan soal kondisi fisik, tapi soal pilihan batin. Dan ayat yang ini ngasih peringatan yang lebih keras lagi. Barang siapa di dunia ini buta, di akhirat juga bakal buta dan makin tersesat. Wah, ini artinya kebutaan batin ini ngaruh langsung ke nasib akhir kita. Nah, sekarang jadi jelaskan apa maksudnya bermata satu. Jadi gini, mata kirinya, mata materinya, itu berfungsi sempurna. Dia bisa lihat dan memanipulasi dunia fisik dengan hebat. Tapi, mata kanannya, mata spiritualnya, itu buta total. Dia sama sekali nggak bisa melihat kebenaran ilahi. Inilah yang ngejelasin kenapa dia bisa begitu kuat, tapi di saat yang sama punya kelemahan yang fatal.
Oke, jadi dengan memahami makna simbolis bermata satu ini, sebenarnya si penulis udah ngasih kita sebuah kunci. Nah sekarang, yuk kita lihat gimana dia pakai kunci ini buat nyebutkan nubuat-nubuat lain yang lebih rumit di dalam bukunya. Buat menafsirkan nubuat-nubuat yang sifatnya simbolis ini, kita butuh alat. Nah, dalam tradisi keilmuan Islam, alat ini namanya takwil. Gampangnya, takwil itu adalah proses mencari makna kiasan atau simbolis di balik sebuah teks. Jadi, nggak cuma berhenti di arti harfiahnya aja. Yuk kita lihat contoh yang dipakai penulisnya. Langkah 1, identifikasi nubuatnya. Ada nubuat yang bilang sungai Efrat bakal menyingkapkan segunung emas. Langkah 2, kita nilai. Ini kiasan bukan? Penulisnya bilang, ya jelas ini bukan gunung emas beneran. Langkah ketiga, terapkan takwil. Nah, di sini menariknya. Penulis menafsirkannya sebagai sistem petrodollar tahun 1974. Minyak kan sering disebut emas hitam. Itu jadi penyokong dolar AS, bikin posisinya jadi kuat banget, ibarat segunung emas. Dengan metode ini, nubuat kuno jadi kayak nyambung banget sama dunia modern kan? Oke, setelah kita bahas panjang lebar, terus apa hubungannya sama kita sekarang? Nah, ini dia intinya. Menurut buku ini, kemunculan Dajjal itu bukan sekedar cerita akhir zaman, tapi ini adalah ujian pamungkas buat penglihatan batin kita semua. Sama seperti yang dibilang hadis ini nih, seorang yang berilmu itu lebih berat bagi setan daripada 1000 ahli ibadah. Ilmu di sini tuh bukan sekedar hafalan loh, tapi pemahaman mendalam yang bisa nembus kepalsuan. Atau, dengan kata lain, penglihatan mata hati yang dari tadi kita bahas. Jadi, intinya begini menurut buku ini. Dunia modern yang kita tinggali sekarang, yang penuh sama godaan materi, informasi yang simpang siur, pada dasarnya adalah tipu daya Dajjal itu sendiri. Dan satu-satunya cara buat nembus semua itu adalah dengan mengaktifkan penglihatan batin kita. Dan ujiannya kayaknya sih udah dimulai. Nah, pertanyaan terakhir ini buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau memang ujiannya sudah dimulai, gimana caranya kita bisa lulus? Tiap hari kita bangun dan melihat dunia. Mata mana yang sebenarnya lagi kita pakai? Mata fisik kita atau mata hati kita? Pertanyaan ini penting karena jawabannya bukan cuma nentuin apa yang kita lihat, tapi juga akan jadi apa kita nantinya.